Laporan hasil penelitian mini riset rekayasa ide pelayanan prima. Bab 1. Latar belakang. Pelayanan prima merupakan satu hal yang sangat penting pada usaha yang bergerak di bidang barang maupun jasa. Pelayanan prima sangat dibutuhkan oleh konsumen guna mendapatkan kepercayaan dan menjadi loyal customer. Pelayanan prima dengan pendistribusian atau pengelolaan yang baik dapat memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menunjukkan rasa puas atau sebaliknya, yakni rasa tidak puas. Tujuan: tingkat kepuasan pelanggan Budi Mulia Batik terhadap pelayanan prima yang diterapkan. Pengaruh pelayanan prima, sikap, perhatian, tindakan, kemampuan penampilan, serta tanggung jawab terhadap loyalnya customer Budi Mulia Batik secara parsial. Manfaat: agar mampu memahami faktor yang turut mempengaruhi pelayanan prima, kemampuan sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab terhadap kepuasan pelanggan di toko Mulia Batik. Bab 2. Kajian teori dan metode survei. Pengertian pelayanan prima. Pelayanan adalah tindakan atau kegiatan seseorang yang membuat interaksi terjadi secara langsung dengan orang lain untuk menyampaikan jasa kepada pelanggan dengan pelayanan atau servis. Pelayanan prima atau excellent service secara harfiah berarti pelayanan terbaik. Disebut terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau memiliki instansi pemberi pelayanan. Namun tak cukup hanya memberikan rasa puas dan perhatian kepada pelanggan. Lebih dari itu, tentang bagaimana cara merespon keinginan pelanggan hingga dapat menimbulkan kesan positif dari pelanggan. B. Pelayanan pada toko Mulia Batik. Toko pakaian merupakan usaha yang memiliki peluang usaha dan keuntungan terbesar di setiap daerah. Toko pakaian berkembang seiring meningkatnya keinginan dari masyarakat akan busana dengan inovasi terbaru. Apabila melihat persaingan, toko Mulia Batik harus meningkatkan kualitas pelayanannya guna dapat bersaing dengan toko lain. Dalam proses menjalankan usaha pakaian, pihak toko harus mengetahui dan memahami dengan benar apa keinginan dan perilaku pelanggan. Tentang model bagaimana yang diinginkan pelanggan, pihak pemilik toko juga harus mampu menganalisis variabel dari pelayanan prima yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan hingga loyalitas pelanggan. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian dengan data kualitatif. Data kualitatif ialah data yang berupa pendapat-pendapat dalam bentuk angket yang diberikan oleh para pelanggan kepada saat mengisi kuesioner. Dari kuesioner yang dapat berupa akan kuantitatif berupa angka-angka ke dalam SPSS. Sumber data. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data primer dalam penelitian yang dilakukan ini ialah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner atau angket. Cara memperoleh data. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode angket, guna menjaring data mengenai pelayanan prima terhadap kepuasan pelanggan pada toko Mulia Batik. Adapun indikator pengukuran pelayanan prima diantaranya sikap, perhatian, tindakan, kemampuan, penampilan, dan tanggung jawab. Dan adapun indikator pengukuran kepuasan pelanggan yakni kualitas produk, harga, servis, quality, emotional factor, dan kemudahan. Pembahasan. Analisis pembahasan atau penyelesaian masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara kemampuan dengan kepuasan pelanggan, sehingga adanya hak menerima dan menolak dari pelanggan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, variabel kemampuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan memiliki nilai yang positif, sehingga apabila terjadi kenaikan pada hal ini, maka akan membantu secara langsung pemberian kepuasan pelanggan terhadap toko pakaian Mulia Batik. Rekayasa ide. Solusi dari permasalahan. Solusi yang dapat diberikan kepada toko Mulia Batik dengan proses pelayanan prima yang kurang sebagai berikut. Harus lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Berusaha meluangkan waktu untuk menanggapi permintaan pelanggan. Tidak bermain HP saat melayani pelanggan. Berusaha untuk tidak berbuat salah. Membuat adanya kotak keluhan atau kotak saran agar pelanggan dapat membantu menemukan kesalahan yang dapat diperbaiki. Membuat adanya standar operational procedure atau SOP sehingga tujuan dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.